Oke, kali ini kita akan bedah satu kasus yang wah, ini benar-benar menyentuh. Kasus ini ada di persimpangan antara hukum, keluarga, iman, dan rasa keadilan. Ini kisah nyata loh. Dan ini memaksa kita bertanya, gimana jadinya kalau hukum agama dan ikatan keluarga itu ya bertabrakan? Di balik setiap putusan hukum itu kan, pasti ada cerita manusia yang kompleks. Nah, cerita kali ini punya semua elemennya. Kematian seorang ayah, rebutan warisan keluarga, dan yang paling krusial, perbedaan keyakinan. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan, siapa sih yang sebenarnya berhak dapat warisan? Baik, kita masuk ke bagian pertama, sengketa warisan keluarga. Jadi begini, semua ini berawal dari satu kasus nyata di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Dan kasus ini benar-benar nunjukin betapa peliknya ya hukum waris di Indonesia. Jadi, siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini? Pertama ada almarhum, seorang bapak yang muslim. Lalu ada penggugat, yaitu istri keduanya yang juga muslim, beserta anak perempuan mereka. Nah, yang jadi tergugat adalah anak laki-laki dan perempuan dari pernikahan pertama si bapak. Dan ini dia kuncinya. Mereka ini dibesarkan dengan keyakinan yang berbeda dari ayahnya. Nah, begitu si ayah meninggal, langsung deh muncul sengketa. Masalahnya apa? Rumah keluarga. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Siapa yang berhak mewarisi rumah itu? Tapi ternyata jawabannya tuh rumit banget. Kenapa? Karena hukum Islam punya aturan yang sangat jelas, sangat spesifik soal siapa yang bisa dan nggak bisa jadi ahli waris. Dan inilah yang membawa kita ke inti masalah hukumnya. Dalam hukum waris Islam, ternyata perbedaan agama itu jadi penghalang utama. Ada sebuah hadis yang jadi dasar hukumnya, bunyinya begini. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Jelas banget kan? Intinya, warisan itu nggak bisa nyebrang antar agama. Nah, aturan inilah yang jadi tembok penghalang besar buat anak-anak dari pernikahan pertama tadi. Oke, biar kita semua paham, kita perlu ngerti dulu istilah kunci ini. Ahli waris. Jadi, ahli waris itu bukan sekadar anggota keluarga ya. Ini adalah status hukum. Status yang punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Pertama, harus punya hubungan darah atau pernikahan sama almarhum. Jelas, mereka ini anak-anaknya, jadi syarat ini terpenuhi. Tapi, lihat syarat kedua, harus beragama Islam, sama seperti almarhum. Nah, ini dia yang jadi masalah besar buat anak-anak dari pernikahan pertama. Syarat ketiga sih tidak terhalang secara hukum. Misalnya karena membunuh pewaris, ini juga nggak jadi masalah di sini. Jadi fokusnya di syarat nomor 2 itu. Jadi kesimpulan awalnya gimana? Ya, berdasarkan aturan tadi, anak-anak dari pernikahan pertama ini dianggap bukan ahli waris. Titik. Sepertinya ini akhir dari cerita buat mereka ya. Mereka nggak dapat apa-apa. Tapi, tunggu dulu. Ternyata sistem hukum kita di Indonesia punya jalan keluar yang unik. Nah, inilah dia solusinya, wasiat wajibah. Ini adalah sebuah konsep hukum yang nunjukin kalau hukum itu bisa fleksibel. Konsep ini dirancang khusus untuk ngatasin situasi yang buntu kayak gini. Jadi, pertanyaannya, emang ada ya cara buat anggota keluarga yang statusnya bukan ahli waris untuk tetap dapat bagian? Jawabannya, ada. Ini adalah sebuah inovasi hukum yang luar biasa dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Namanya wasiat wajibah. Gampangnya gini, ini bukan wasiat yang ditulis sama almarhum sebelum meninggal. Bukan. Ini adalah perintah dari hakim di pengadilan. Jadi hakim bisa memaksa sebagian harta warisan diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Misalnya anak yang beda agama atau anak angkat. Tujuannya apa? Untuk keadilan. Terus apa bedanya sama wasiat biasa? Pertama, ini datangnya dari pengadilan, bukan dari almarhum. Kedua, ini khusus buat kerabat yang sebenarnya terhalang secara hukum buat dapat warisan. Ketiga, tujuannya jelas buat keadilan, misalnya untuk anak non-muslim atau anak angkat tadi. Dan yang terakhir, jumlahnya itu ada batasnya, nggak bisa semua harta. Biasanya dibatasi supaya hak ahli waris yang sah juga tetap terlindungi. Oke, jadi kita udah mikir, solusinya pasti wasiat wajibah. Tapi, ternyata di tengah persidangan ada plot twist, guys. Jadi, di tengah-tengah sidang, anak-anak dari pernikahan pertama ini ngungkapin satu fakta yang bikin kaget semua orang. Mereka bilang mereka berdua ternyata sudah masuk Islam. Wah, ini kan momen yang mengubah segalanya ya. Harusnya masalah selesai dong. Tapi, ternyata nggak sesimpel itu. Kuncinya ada di kapan. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Faktor penentunya itu adalah waktu mereka pindah agama.
Ternyata syarat jadi ahli waris itu adalah harus beragama Islam tepat pada saat si pewaris meninggal dunia. Jadi, si anak perempuan dari pernikahan pertama, dia masuk Islam sebelum ayahnya meninggal. Artinya apa? Dia sah jadi ahli waris. Tapi saudara laki-lakinya, dia masuk Islam setelah ayahnya meninggal. Akibatnya, secara hukum, dia tetap bukan ahli waris. Beda nasib kan? Cuma karena beda waktu. Oke, dengan semua fakta baru yang rumit ini, gimana akhirnya pengadilan membagi warisannya? Yuk kita lihat putusan finalnya. Langkah pertama, pengadilan nggak langsung bagi warisan. Mereka misahin dulu mana harta bersama, atau yang kita kenal sebagai gonogini. Jadi, 50% dari nilai rumah itu dianggap harta bersama dari pernikahan kedua. Setengah ini otomatis jadi hak milik si istri kedua. Ini penting ya, ini bukan warisan, tapi memang haknya dia. Artinya, yang bisa dibagi-bagi sebagai warisan itu cuma sisa 50%-nya. Nah, bagian inilah yang disebut tirkah atau harta peninggalan. Jadi, semua hitung-hitungan pembagian waris itu cuma berlaku buat yang setengahnya aja. Nah, ini dia pembagian akhirnya. Dari tirkah yang 50% tadi, sang istri dapat bagiannya. Sisanya dibagi untuk ketiga anak. Dan disinilah keputusan hakimnya jadi keren banget. Walaupun status hukum anak-anak ini ada yang beda, pengadilan memutuskan mereka bertiga dapat bagian yang sama rata. Loh, kok bisa? Jawabannya ada di sini. Begini rinciannya. Si istri dapat bagiannya, yaitu 1/8. Anak perempuan dari pernikahan kedua dapat bagiannya sebagai ahli waris. Anak perempuan dari pernikahan pertama yang mu'alaf sebelum ayahnya wafat juga dapat bagiannya sebagai ahli waris. Nah, untuk si anak laki-laki yang bukan ahli waris, dia tetap dapat bagian yang sama besarnya dengan saudara-saudaranya, tapi lewat jalur wasiat wajibah tadi. Cerdas banget kan? Hakimnya nggak melanggar aturan, tapi pakai alat hukum lain untuk mencapai keadilan. Jadi, poin pentingnya apa? Pengadilan itu sama sekali nggak mengabaikan hukum agama. Aturannya tetap ditegakkan dengan ketat. Tapi, pada saat yang bersamaan, mereka pakai inovasi hukum, yaitu wasiat wajibah, untuk memastikan hasilnya itu adil dan semua anak diperlakukan setara. Keren kan? Nah, kasus ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Gimana caranya hukum bisa menyeimbangkan tradisi yang dianggap suci dengan rasa keadilan dalam keluarga modern yang makin beragam? Kasus ini nunjukin kalau itu mungkin. Sebuah keseimbangan yang sulit, tapi ya sangat penting untuk dicapai.